Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini maka Allah akan ganti kesedihannya, kesusahannya menjadi pahala, menjadi menjadi kebahagiaan dan kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Baik itu kesehatan, kekuatan, kesempatan, rezeki yang melimpah dari makanan, minuman, pakaian, dan puncaknya adalah Islam dan iman. Ini poin judul ini, Bapak Ibu sekalian, kita bahas dan kita akan jadikan sebagai pondasi bahasan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Bunyinya begini, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkara hidupnya orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara hidupnya pasti baik, pasti bahagia, pasti senang. Semua hidupnya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Atau li mu'min. Dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar. Kalau lagi melimpah nikmat padanya, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka itu jadi baik buat dia. Karena dengan syukur akan bertambah nikmat itu. Wa in asabathu darra'u sabar. Kalau dia diberikan cobaan, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka itu juga jadi baik buat dia. Ini pondasi bahasannya. Akan lebih dalam kita bahas tentang masalah syukur dan sabar ini. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki sebuah statement yang menarik sekali. Beliau mengatakan, sesungguhnya iman itu memiliki dua bahagian. Iman seseorang memiliki dua bahagian. Sebagiannya, separuhnya adalah sabar, separuhnya lagi syukur. Itu baru dikatakan orang itu beriman. Jadi berisi dua hal ini. Dan Allah menggabungkan kedua karakter ini dalam sebuah firman-Nya dalam surah Luqman ayat 31. Allah gabungkan ini antara syukur sama sabar. Surah Luqman ayat 31. Ya. Bunyinya, setelah Allah jelaskan tentang tanda-tanda kebesarannya Allah, Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya semua itu yang Allah sudah ceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang apapun yang membuktikan tentang beradaannya Allah, Allah mengatakan sesungguhnya pada hari itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi kaum yang sabar dan syukur. Gitu. Allah gabungkan keduanya, sabar dan syukur. Baik, kita pindah ke tahap setelahnya. Dalil tentang masalah sabar dan syukur ini cukup banyak, tapi saya akan angkat dua buah dalil saja. Yang pertama tentang syukur dulu. Sudah masyhur ayatnya ini, surah Ibrahim surah nomor 14, ayatnya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kalau kalian bersyukur, surah Ibrahim ayat 7 ya, surah nomor 14. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambah. Kata Allah, kalau kalian kufur, siksaku sangat pedih. Itu landasan dalilnya tentang syukur. Bersyukur ditambah, selesai. Gitu kan? Jadi rasionalnya, Bapak Ibu sekalian di poin ini, kalau misalnya ada seseorang bekerja di satu kantor, kemudian atasannya mengatakan begini, setiap kali ketemu saya, siapapun di antara staf yang mengatakan terima kasih Pak atau terima kasih Bu, saya akan tambah bonusnya di akhir bulan. Kira-kira seperti apa keadaan pegawainya? Bukankah setiap ketemu terima kasih, terima kasih? Orang misalnya lagi sekolah, lagi kuliah, gurunya bilang setiap ketemu saya kalau terima kasih saya akan tambah nilainya. Mungkin mereka akan terima kasih terus. Ini cuma contoh rasional. Gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan itu saja. Silakan nikmati, silakan makan, minum, tidur, berpakaian, bekerja, nikmati. Selama itu halal. Allah tidak pernah larang.
Tapi ikuti dengan konsep sederhana, syukur. Syukur itu begini, Bapak Ibu sekalian. Selalu peka melihat nikmat Allah dan membesarkannya. Selalu peka melihat nikmat Allah dan membesarkannya. Mulai dari diri kita saja misalnya. Bapak Ibu sekalian, jari-jari kita ini bisa kita gerakkan saja. Sebuah nikmat bukan? Berapa banyak orang di luar sana stroke gak bisa gerakin dari ini. Sudah berapa tahun Allah mudahkan jari-jari dan telapak tangan kita untuk menyelesaikan banyak urusan kita. Mata kita bisa melihat. Coba bayangkan Bapak Ibu, pejamkan mata sesaat, beberapa detik. Bayangkan kalau mata kita ini seperti itu, gak bisa lihat apa-apa. Cuma bisa dengar suara orang. Kita tidak pernah tahu di depan kita ini ada bahaya atau enggak. Mata kita masih bisa melihat. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang luar biasa, yang tidak bisa terjangkau dengan nilai apapun. Kalau ada orang yang matanya rabun atau buta, lalu ditawarkan oleh dokter, dia bisa sembuh tapi dia harus bayar sekian ratus juta rupiah misalnya, atau mungkin di sini sekian ribu atau ratusan ribu dirham, dia akan bayar hanya untuk mengembalikan matanya. Di Saudi pernah ada satu orang datang ke majelis seorang syekh, lalu dia bilang begini, "Syekh, saya ini orang miskin, susah hidup saya, lagi pengajian." Tiba-tiba dia datang seakan-akan dia ingin minta bantuan gitu. Syekhnya berhentikan pengajian lalu mengatakan begini, "Kamu orang kaya." Kata orang ini, "Saya orang miskin." Karena dia tahu keadaannya. Dia memang dia tidak punya kemampuan dari sisi finansial ya. Tak punya pekerjaan segala macam gitu. Terus kata syekhnya, "Kau orang kaya." Orang ini kena penasaran, dia bilang, "Demi Allah saya orang miskin, Syekh." Karena dia takut nanti tidak dibantu gitu kan. Lalu kata syekhnya, "Demi Allah kau orang kaya." Kaget dia. "Kok bisa Anda lebih tahu keadaan saya? Saya memang orang miskin." Kata syekhnya, "Kau mau saya hitung kekayaanmu?" Dia bilang, "Iya, saya mau." Kata syekhnya, "Baik. Ada berapa jari-jari kamu?" Dia bilang 10. Kata syekhnya, "Mau nggak? Jari kamu satu saya potong, saya tukar dengan 10 juta real." "Oh nggak mau, Syekh." "Kau punya lebih dari 10 juta real." Satu jari dipotong, ganti 10 juta real. Gak mau. Oke, mata kamu berapa? 2. Kalau satu saya cungkil ganti 10 juta real, gak mau. Mau gak? Gak mau. Baik, berarti kamu punya 20 juta real mata ini. Telinga kamu, kuping kamu satu saya potong, mau gak? Gak mau. Diganti 10 juta real? Gak mau. Kaki kamu dipotong satu? Gak mau. Semuanya gak mau. Kalau gitu di badan kamu ini ada ratusan miliaran real. Gitu. Kamu tinggal keluar, bekerja, mencari sesuap makanan, selesai. Perangkat di badanmu ini kaya benar. Yang itu. Kenapa nggak disyukuri? Bapak Ibu pernah nggak kita peka? Makanya tadi saya bilang kita peka dan besarkan nikmat itu. Setiap bangun, lihat mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, lisan, mulut, bibir kita dan lidah kita masih bisa mengucap dan mengecap, tangan kita masih bisa menjamah, kaki kita bisa melangkah, kemaluan kita masih bisa berfungsi. Ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Tidak terhingga. Berapa banyak orang yang tertidur di rumah sakit sana berharap bisa sehat. Dan kita sudah diberikan oleh Allah SWT. Itu baru sebagian kecil. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan di tubuh kita ini perasaan, perasa. Kita bisa rasa, oh ini pedas, oh ini asin, oh ini gurih, oh ini dingin, oh ini hangat. Itu nikmat yang tidak terhingga. Coba bayangkan kalau kita lagi sakit, lidah kita pahit, nggak bisa bedain. Atau orang kemarin kayak kena corona, dia nggak bisa bedain bau, hilang. Apakah ini bau busuk, bau wangi, tidak bisa bedain. Kita alhamdulillah saat ini di ruangan ini, kalau misalnya ada kecium bau wangi, oh wangi ya, kecium bau enak, oh enggak enak baunya, kita bisa bedain. Sehingga kita merasa selalu menjaga yang bau wangi dan kita menghindari bau yang busuk. Contoh, itu juga dengan telinga kita bisa menangkap suara. Kita masih bisa bedain, oh ini bising, oh ini suaranya lembut, intonasinya tinggi atau rendah. Sebuah nikmat yang besar. Berapa banyak orang tuli nggak bisa dengar, dipukul gendang pun di sebelah kupingnya dia nggak bisa dengar. Telinga ini, mata ini, semuanya ini, lidah kita, bibir kita, semua ini sudah sekian tahun kita gunakan, maka perlu disyukuri. Nah, tentu syukur ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan jangan lupa ditambah dengan poin lainnya. Digunakan di atas ketaatan Allah. Itu poin penting. Karena banyak orang memahami syukur alhamdulillah saja. Enggak.
Sebagai bentuk terima kasih kepada Allah SWT, selain berterima kasih, kita juga gunakan fasilitas yang ada dan menjaganya ya gitu. Misalnya Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, selain kita bilang terima kasih pada atasan kita gunakan dong fasilitasnya dengan benar kan gitu. Menjaga nama baik perusahaan, menjaga kendaraan yang dipinjamkan, menjaga peralatan-peralatan di kantor. Nah itu menggunakannya pada tempat yang benar gitu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada sebagian dalam kehidupan kita, saya tidak katakan semuanya ya, yang mungkin sebagian orang di antara kita menganggap itu adalah sebuah cobaan, padahal nikmat. Contoh misalnya, lapar ya. Setiap orang lapar berkeluh kesah kan? Hah? Mana suaranya nih, gak ada suaranya. Hah? Jadi kalau misalnya ada orang lapar, biasanya kita mengatakan apa? Aduh lapar ya. Benar nggak? Kalau saya tanya ibu-ibu di sini mau lapar nggak? Orang bilang nggak mau ya. Oke. Bagus kalau jawabannya jujur gitu. Sama haus, sama capek, ya, sakit bahkan di sana. Tapi Bapak Ibu saya bisa pastikan di majelis kita ini, kalau semua itu nikmat yang melimpah. Karena kalau tidak lapar nggak enak makan. Hah? Coba bayangkan kalau kita sudah kenyang, ibu dan bapak sudah makan 2 piring makanan, udah kenyang, terus ditawarin lagi kambing bakar, ayam bakar, apalah, tempe, masih mau makan? Berarti lapar tadi bukan cobaan. Lapar itu sebuah nikmat yang harusnya kita mengatakan mulai sekarang ubah ya. Alhamdulillah lapar. Jangan aduh lapar, karena lapar, dengan lapar enak makannya. Orang subhanallah kalau lapar Bapak Ibu sekalian, biar cuma nasi sambal sama tempe lahap sekali kan. Ya enggak? Kalau kenyang dikasih makanan yang paling mahal di dunia pun tidak mau makan. Jadi mulai sekarang janji ya. Bubar dari sini bilang apa? Alhamdulillah. Sama dengan haus, sama dengan capek. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau kita dari pagi disuruh tidur, pagi begini tidur sampai malam. Ini contoh saja ya. Terus malam disuruh tidur lagi, masih bisa tidur nggak? Oke, kita balik sekarang. Kalau seandainya dari pagi-pagi Bapak Ibu bangun mulai aktivitas bekerja, ya, sampai malam letih capek, terus tidur, enak nggak tidurnya? Berarti capek itu apa? Hah? Nikmat. Jadi kalau capek, alhamdulillah. Karena tinggal geletakin badan di ranjang, tidur. Capek itu yang membuat bisa itu. Coba kalau nggak capek, susah tidur kan? Coba, berapa banyak orang begitu? Aduh, semuanya aduh. Padahal nikmat Allah melimpah. Ini contoh memahaminya. Sakit aja sebuah nikmat yang besar. Karena dengan sakit kita bisa tahu nilainya nikmatnya, sebuah nikmat itu. Kalau misalnya kita lagi flu, lagi meriang, terus di depan kita ada orang lagi minum air es. Enak benar orang ini. Kan gitu. Padahal kita dulu bisa begitu sebenarnya. Kan gitu. Allah datangkan hujannya supaya kita tahu nanti nilainya itu. Oh iya ternyata nikmat sekali ya minum air dingin itu. Nah, seperti itulah memahaminya. Nah itu sebagian contoh dalam masalah syukur itu. Ini kalau kita tadi dalam kehidupan banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Tubuh kita sehat tadi, semua. Kemudian kalau Allah mudahkan ada pasangan hidup, itu Masya Allah nikmat yang luar biasa. Ada suami yang bisa ibu bicara sama dengan dia, bisa melindungi, bisa memenuhi kebutuhan. Mungkin bapak juga begitu, ada istrinya bisa melayani, memenuhi kebutuhannya. Statusnya jelas sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Ini nikmat yang tidak terhingga. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan ini. Banyak sekali orang yang tidak punya ini. Allah berikan anak, berapa banyak orang yang tidak punya anak. Kadang-kadang ada anak, ibu-ibu banyak suka emosional, marah-marah sama anaknya. Apa manfaatnya? Tapi kan dia nakal Ustaz, bukan nakal, belum faham. Jangan selalu pakai bahasa negatif. Anak kita aktif, memang umur kecil itu aktif. Naik sana, naik sini, semua anak-anak begitu. Bahkan ibu-ibu mungkin dulu waktu kecil lebih hebat dari anaknya. Tapi ini perhiasan meja saya baru beli Ustaz dipecahin. Ya sudah, ibu lebih sayang perhiasan atau anak? Perhiasan bisa dibeli, anak nggak bisa dibeli. Kan ini. Ajarin dia, sampaikan caranya supaya dia paham, kan gitu. Bukan dimarahin, nggak ada gunanya marahin itu.
Makanya Nabi SAW itu sangat menekankan untuk tidak mendahulukan, tidak ada marah-marah. Ya. Beliau suruh perintahkan dengan baik, perintahkan dengan hikmah. Dan hati-hati dengan lisan yang buruk. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan ucapan lisan yang buruk untuk diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Bisa saja malaikat lewat mengaminkannya, maka terjadi. Misal, suami istri ngambek dikit aja, lalu bilang, saya nyesal nikah sama kamu. Hati-hati jadi doa. Nyesal benar nanti, gitu kan? Semoga Allah berikan kamu hidayah ya. Ini insya Allah bisa berubah. Kan jadi doa. Anak-anak aktif, kamu nakal banget. Ibu nyesal melahirkan kamu, misal. Atau apalah bahasa-bahasa itu. Nggak boleh. Bahasa yang baik. Kendaraannya misalnya, dia mau bandingkan sama tetangga atau temannya yang punya mobil baru. Dia mungkin mobilnya lama. Wah, ini mobil sudah tua. Subhanallah. Alhamdulillah, semoga Allah berikan saya yang lebih baik misalnya. Jadi doa. Oleh karena itu saya sering sarankan, dan saya juga praktek itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadikan dalam rangkaian doa kita, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu atas semua ucapan keliru yang pernah aku ucapkan untuk diriku, keluargaku, dan hartaku. Karena jangan sampai itu jadi penghalangnya selama ini ribut rumah tangga, karena memang dia yang selalu bilang begitu. Anaknya nakal karena lisannya, gitu kan. Hartanya tidak bertambah maka karena lisannya. Selalu berkeluh kesah. Ini bagian dari hal yang perlu diperhatikan baik-baik. Ini bagian dari rangkaian syukur itu sendiri. Pekah melihat dan besarkan itu. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan juga sebuah poin. Kalau Allah sedang memberikan nikmat pada kalian, lihatlah orang yang di bawah kalian. Karena akan lebih memudahkan kalian bersyukur. Misal, kita punya mobil tahun 2020 misalnya. Sekarang sudah 2023 misalnya. Jangan lihat orang yang punya mobil 2023, kita tidak akan pernah bersyukur karena selalu merasa itu kecil. Tapi lihat orang yang punya mobil mungkin tahun 2019, mungkin punya tahun 2000. Atau bahkan orang punya motor. Mungkin Allah kasih kita motor. Ada orang yang punya sepeda saja. Kita punya sepeda, ada orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang yang puntung kakinya. Banyak sekali. Lihat orang yang di bawah. Kita punya rumah kecil, tipe 36. Ada orang yang gak punya rumah. Masih ngontrak, masih kos-kosan, tinggal di kolong jembatan. Kalau kita selalu perbandingannya adalah orang yang lebih kaya, lebih dari kita, tidak akan pernah bersyukur. Mustahil kita bersyukur karena kita selalu ingin seperti dia. Jadi kita melupakan nikmat Allah yang besar ini hanya karena melihat nikmat yang ada pada orang lain. Ini jangan. Lihat saja yang pada diri kita, alhamdulillah, gitu kan. Ada yang datang kepada Bapak Ibu, oh ini kendaraannya Bu, ya alhamdulillah, ini yang Allah amanahkan, alhamdulillah, telah banyak memenuhi kebutuhan kami. Nah gitu. Iya nih, sudah 5 tahun tidak ganti-ganti. Ya, suami saya sudah saya bilangin nggak mau ganti. Yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Jadi jangan ke situ arahnya. Selalu syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat Allah terlalu banyak, gitu kan? Itu di sekitar kita. Ya, belum lagi masih macam-macam ya. Di rumah perabot-perabot, ya, apalah semua fasilitas itu semuanya nikmat yang Allah berikan. Ya. Dan ingat, bagi yang terlalu berlebihan dalam mencintai masalah dunia ini, Bapak Ibu sekalian, semua ini akan Bapak Ibu tinggalkan. Ini fasilitas. Jangan itu membuat kita sombong. Apa yang Bapak Ibu bawa pada saat meninggal? Nah, perhiasannya satu ruangan ini penuh dengan cincin dan emas semuanya, misalnya. Bajunya sampai raknya sudah mau jatuh karena terlalu banyak. Ya. Sepatu dibuatin lemari khusus koleksi tas dan segala macam. Pada saat kita meninggal, nggak ada yang dibawa ke kuburan. 2 lembar kain kafan masuk. Orang cuma kenang gini, oh itu tasnya ibu itu dulu. Oh itu sepatunya, oh itu mobilnya, oh itu rumahnya, oh itu suaminya. Kalau laki-laki oh itu istrinya, oh itu mobilnya, oh dulu pernah menjabat ini. Habis itu selesai. Makanya kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia ikut ke kuburan 3. Ikut keluarganya, ikut hartanya, ikut amalnya. Dan akan pulang 2. Hartanya dan keluarganya akan pulang. Misalnya seorang suami sangat cinta dengan istrinya. Atau seorang istri sangat cinta sama suaminya. Saya mau tanya jujur Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya pasangan Anda meninggal, mau gak nginap bersama-sama di liang lahat? Katanya cinta.
Berarti palsu. Oke, sekarang suami istri bisa saja jadi mantan suami istri kalau cerai. Sekarang kalau anak, bagian daripada diri kita. Apalagi ibu paham masalah itu. Mencintai anak itu luar biasa karena Allah munculkan rasa itu. Baik pada saat anak kita meninggal, mau nginap di kuburan sama dia. Nabi SAW bilang akan pulang. Di hari itu akan pulang. Paling lama setengah jam kita tunggu di situ. 1 jam itu pulang. Nangis ya sedih, tapi nggak mungkin tinggal di kuburan sama dia. Akan pulang. Akan jadi kenangan. Oh itu istrinya si fulan. Oh itu suaminya si fulan. Oh itu anaknya si fulan. Kenangan begitu. Begitu juga dengan harta, kata Nabi SAW akan pulang. Mobil kita semewah apapun, paling jauh parkir di pagar kuburan sebelum masuk. Setelah itu kita akan dipikul, masuk ke liang lahat. Gak akan masuk mobil kita bersama kita di liang lahat itu. Yang selama ini kita selalu sombongkan mereknya ini, luar biasa membuat mengagumi orang lain. Gak ada yang kita bawa. Hanya fasilitas itu dipakai. Maka tidak akan ikut. Gitu kan? Semua juga perhiasan dan segala macam tidak akan ikut. Kemudian yang tinggal bersama kita justru amal, kata Nabi SAW. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, sedekah, ya baca Quran, ya majelis ilmu seperti ini, ya haji dan umroh, bakti orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Itu yang akan berwujud seperti makhluk di kuburan, kata Nabi SAW, dan akan menemani kita. Yang selama ini justru kita bengkalaikan sholatnya, tunda-tunda, hanya karena meeting, hanya karena teman-teman datang, hanya karena ini dan itu justru yang akan menemani kita. Nah ini poin yang harus difahami dalam masalah syukur itu sendiri ya. Sedangkan ayat tentang sabar dan cobaan itu tadi kan syukur dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7 ya. Kalau masalah sabar itu dan ujian akan datang, tidak mungkin ada orang yang tidak diuji ya. Pasti akan diuji Bapak Ibu sekalian, cuma sudah ada perangkatnya sabar ya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2. Ayat 155 sampai 157 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kata Allah, kami akan memberikan cobaan kepadamu. Semua kita diajak ngomong. Orang beriman, orang kafir, Allah akan berikan ujian semuanya. Apa itu? Dengan sedikit ketakutan. Makna sedikit, tidak lama dia, tapi akan lewat dalam hidup kita. Kelaparan. Siapa yang tidak lapar setiap hari? Ada rasa lapar kan? Kalau kita nggak makan dari pagi, malam kita lapar. Kekurangan harta. Jiwa, ada orang yang kita cintai meninggal misalnya. Dan hasil panen buah-buahan. Kata Allah, beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Semua ada ujiannya. Tadi kalau nikmat kita syukuri, kalau cobaan kita sabar gitu kan. Lalu 156-nya Allah bilang, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Nah, ini di Indonesia biasanya kita fahami kalau ada orang mati saja ya. Sebenarnya dalam syariat Allah SWT tidak Bapak Ibu sekalian. Semua musibah kecil atau besar kita baca kalimat istirja namanya. Bilang ini innalillahi wa rajiun. Para kaum salafus saleh dulu kalau jalan kakinya kesentuh batu aja sakit. Innalillahi wa inna rajiun. Dia mau keluar rumah cuaca berubah dia nggak bisa keluar badai kah hujan innalillahi wa rajiun. Janjian sama orang tidak terpenuhi innalillahi wa rajiun. Apa saja yang dianggap tidak baik buat dia selalu istirja. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan pada saat datang padanya musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibahku ini. Wa khlufli khairan minha. Dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Jadi saya ulangi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni. Allahumma ajuri maksudnya berikan aku pahala ya Allah. Fi musibati. Dalam musibahku ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikan aku pahala dalam musibahku ini. Wa khlufli khairan minha. Dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini maka Allah akan ganti kesedihannya, kesusahannya menjadi pahala. Menjadi kebahagiaan dan kegembiraan.
Nah di sini Allah puji di 156-nya kembali ke Al-Baqarah tadi, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu 157-nya apa solusinya? Apa yang akan Allah berikan kalau kita terima? Kan di 155-nya tadi wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian Allah bilang, yaitu mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang manfaatnya kalau Bapak Ibu sabar dan mengembalikan urusan kepada Allah ini dengan membaca doa tadi. Allah bilang di 157-nya, ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna. Maksudnya pemenuhan kebutuhan. Kalau ada masalah kan ada solusinya. Butuh tambahan nikmat Allah akan kasih, ya. Dan rahmat, kasih sayang dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah ini landasannya tentang masalah sabar itu sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian kepada kita. Tinggal bagaimana kita menjadikannya sebagai perangkat hidup kita. Baik, saya ingin jelaskan. Tadi kan syukur sudah kita jelaskan ya. Sekarang sabar. Seperti apa sih sabar itu? Kalau syukur kan saya bilang tadi dengan dua ya. Kita mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan perangkat yang ada, tubuh kita dan fase yang ada di atas ketaatan Allah. Gitu kan? Nah kalau sabar itu adalah menerima keputusan Allah, ya, dengan lapang dada gitu, dan ikhtiar. Ini gambaran definisinya sabar itu ya. Menerima keputusan Allah dengan ikhlas dan ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi bukan sabar seperti difahami oleh sebagian orang. Sabar terus dia duduk manis, tidak ikhtiar. Itu bukan sabar namanya. Saya kasih contoh. Kalau ada orang sakit lalu dia mengatakan, udahlah saya sakit, sabar aja, duduk, nanti sembuh sendiri. Itu bukan sabar namanya. Karena sabar itu harus terima dulu keputusan Allah dengan ikhlas, lalu ikhtiar. Bapak Ibu bangun tidur nih, tiba-tiba flu. Semalam sebetulnya enggak flu, tapi mungkin kena AC-nya dingin, cuacanya dingin, tiba-tiba kita bangun flu. Mungkin kita pernah rasain gitu kan, hidungnya buntu, dia tiba-tiba flu. Maka di saat itu cobaan lagi datang, apa yang kita harus lakukan? Sabar. Apa sabar? Terima dulu itu sebagai keputusan dari Allah. Sebagaimana dulu kita pernah sehat, ini adalah ujiannya gitu kan. Lalu ikhtiar, minum obat, minum air hangat, nah itu sabar namanya. Contoh yang lain, ada orang pernah memiliki piutang, utangkan uang kepada orang lain. Jangan dia bilang, ya udah, nah dia bayar nggak usah. Enggak. Kalau dia tidak bayar, ada berarti ujiannya ada ya. Oh ya, ini Allah sedang uji saya. Terima dulu. Lalu ikhtiar, tetap tagih. Ya, nggak masalah, itu nggak salah, itu tetap sabar. Karena ikhtiar dalam mencari solusi di permasalahan sana kita hadapi bagian daripada sabar. Bukan lalu saudara duduk manis, enggak. Ya, itu sabarnya. Itu poin yang harus kita garis bawahi ya. Baik, sekarang kita supaya lebih jelas lagi, kita akan coba jelaskan rukun syukur dan rukun sabar. Maksudnya ini yang paling mendasar sekali gitu kan. Kalau syukur, Bapak Ibu sekalian, ada 3 paling tidak rukunnya. Tadi saya sebutkan ada 2, sekarang kita tambahkan ya. Jadi yang pertama itu mengakui dalam hati bahwa semua nikmat dari Allah SWT. Ini rukunnya. Ya. Bagaimana kita mengakui semua nikmat yang ada ini dari Allah. Yang kedua menyebut-nyebut nikmat tersebut secara zahir dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Ya, Allah kasih kesehatan, alhamdulillah. Kasih pekerjaan, alhamdulillah. Kasih alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Dan selalu menyebutkan nikmat itu sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, menggunakannya di atas ketaatan. Ini 2 poin tadi sudah saya sebutkan, tinggal 1 tambahannya yaitu mengakui ya kalau itu dari Allah. Tadi kan saya sebutkan bersyukur dengan lisan dan menggunakan fasilitas di atas ketaatan Allah. Jadi dia ditambah 1 jadi 3 rukun ya. Ini harusnya ada. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentunya dalam kitab beliau ya. Al-Wabilis Sayyib ya, di halaman 11-nya. Kalau sabar sendiri juga memiliki 3 rukun. Kalau syukur tadi saya ulangi lagi, mengakui itu nikmat dari Allah. Ya. Apapun nikmat yang sampai kepada kita, kita selalu syukur dulu baru terima kasih sama orang ya. Ibu-ibu dikasih hadiah sama suami, alhamdulillah, baru kita terima kasih sama dia. Selalu Allah dulu. Allah nomor 1. Seorang suami dilayani baik dengan istrinya, alhamdulillah, baru kemudian puji dia. Nah itu
Kita harus Allah dulu nomor satu, ngaku itu nikmat semua dari Allah. Kemudian yang kedua kita mengucapkan dengan lisan. Kalau tadi pengakuan dulu, kemudian yang kedua ucapkan dengan lisan. Yang ketiga baru kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah. Kalau sabar sendiri, menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah. Jangan marah gitu ya dengan keputusan Allah. Kenapa saya diuji begini? Kenapa begini dan begitu? Ya. Jadi jangan marah sama Allah. Allah lebih tahu kenapa Allah uji kita dengan itu. Yang kedua, menahan lisan dari keluh kesah, kecuali pada ahlinya. Konsultasi. Ibu lagi dan bapak lagi sakit, datang ke dokter. Ya. Dok, saya sakit ini. Dan itu pun konsultasi, bukan curhat. Konsultasi gini bedanya. Dok, saya lagi sakit, kepala saya sudah 2 hari sakit. Dokternya tanya, apa kira-kira ini indikasinya seperti apa, ditanya. Ibu cuma jelasin sesuai dengan konsultasi tanya. Kalau curhat itu begini dok, saya mau cerita dulu ya. Nah, terus panjang. Sama juga dengan datang ke Ustadz. Ustadz, saya mau konsultasi. Suami saya ucapin kalimat tolak, jatuh enggak? Nah, konsultasi. Hukumnya jatuh bu. Oh tidak jatuh bu misalnya. Nah gitu. Kalau curhat jangan. Ustadz saya mau cerita dulu ya. Oh ini 2 tahun yang lalu. Nah, cerita 2 tahun. 700 hari yang lalu ini ya. Panjang lebar A, B, C, D. Sampai akhirnya baru cerita ujung-ujungnya. Suami saya sempat ucapin kalimat tolak. Jatuh enggak? Padahal cuma itu masalahnya. Terus saya kalau gitu curhat sama siapa Ustadz? Sama Allah. Curhat itu hanya sama Allah. Ada masalah apapun, wudu, sholat. Tak tuangkan di sejadah ibu. Ya Allah begini, ya Allah begitu, ya Allah. Sama Tuhan, itu benar. Sama manusia percuma. Gak ada gunanya curhat sama manusia. Apalagi kalau bukan ahlinya. Ibu sakit tapi ibu bicara sama temannya yang tidak paham. Gitu kan? Kan gitu. Atau ibu masalah rumah tangga bicara sama orang yang gagal rumah tangga. Atau belum rumah tangga, gak nyambung. Dia akan suruh kita seperti dia. Gitu kan? Gak mungkin. Bicara sama ahlinya saja. Curhat sama Allah SWT. Ini penting. Kemudian yang ketiga, rukun sabar adalah tidak menggunakan anggota badan di hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti memukul badan, mengucapkan kata-kata doa yang buruk. Ya. Lebih baik saya mati saja. Kenapa harus bilang lebih baik saya mati saja? Kenapa enggak bilang lebih baik saya sembuh? Saya kasih contoh gini. Pernah ada satu sahabat Nabi, beliau sakit parah orang ini. Saking sakit parahnya tapi tidak digambarkan seperti apa penyakitnya. Cuma pada saat dia sakit Bapak Ibu sekalian itu, semua sahabat heran karena belum pernah ada orang sakit seperti orang ini gitu. Maka mereka menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada orang sakit begini nih keadaannya. Maka kata Nabi SAW, saya akan jenguk. Dijenguklah. Waktu dijenguk di rumahnya, Nabi SAW juga heran lihat dia. Kok sakitnya begini nih? Kata Nabi SAW, apa yang kau ucapkan kepada Allah? Dia bilang, saya bilang ya Allah, saya bilang ya Rasulullah, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang engkau akan hukum aku di akhirat, dahulukan di dunia. Jadi kalau saya pernah punya dosa nih, supaya di akhirat saya nggak dihukum, hukum aja di sini. Kata Nabi Muhammad SAW, subhanallah, maha suci Allah, kenapa kau ucapkan itu? Kenapa kau tidak bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Ya Allah berikan kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Kenapa harus minta dihukum? Gitu kan? Kenapa harus begitu? Nah mirip dengan orang yang ngucapin itu kan, lebih baik saya mati saja. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berharap mati. Jangan berharap, mati akan datang. Tapi jangan berharap mati, kata Nabi SAW. Kalau kalian benar-benar sudah dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menghadapinya, ucapkan, ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik. Dan wafatkan aku kalau wafat lebih baik. Begitu, biar Allah yang pilih. Jangan kita. Ya. Jangan nanti kita ambil keputusan lalu kita menyesal. Nah di sini poin harus difahami tentang masalah sabar itu ya. Bagaimana kita bersabar dalam masalah seperti ini. Ada satu statement yang menarik atau beberapa statement sebenarnya. Ibnu Al-Khawwas rahimahullah berkata, hakikat sabar itu pada saat ujian sedang datang teguh di atas wahyu Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya bagaimana dia tidak mengambil langkah kecuali yang agama bolehkan. Gitu saja. Ya. Saya kebetulan Ustaz meninggal anak saya, meninggal suami saya, meninggal istri saya, meninggal orang tua saya yang saya sayangi. Gimana caranya saya hadapin?
Saya ingin berbagi di poin ini ya. Siapapun yang meninggal Bapak Ibu sekalian dari orang yang kita cintai tidak hilang. Ya. Dia hanya mendahului kita pindah alam. Justru dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Kan kita punya rukun iman kan ada 6. Rukun yang kelima iman kepada hari kiamat. Ya. Satu paket tuh. Kematian sampai nanti masuk surga dan neraka. Surga atau neraka gitu. Maka kalau ada orang meninggal, dia sedang menuju kepada kehidupan akhiratnya, kehidupan abadi yang sebenarnya. Dunia ini sebentar kita akan lalui. Nanti pada saat meninggal, disitulah kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Dan pasti akan ketemu. Selama tiketnya ya, sama, iman dan amal soleh. Kata beliau, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari surga, kemudian 1 malaikat maut di bumbung kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Bagaimana Bapak Ibu kalau tuangkan dari kendi air, begitu cepat air keluar, nah ruhnya lebih cepat daripada itu. Belum sesaat keluar dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Gitu kan? Kalau orang kafir, kata Nabi SAW, 3 malaikat datang, 2 malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka, kemudian malaikat mau di bumbung kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah pada murka Tuhanmu. Maka dia pun tidak mau keluar pada saat itu. Kata Nabi SAW, dia tidak mau keluar. Dia berserakan ruhnya di tubuhnya, maka malaikat menariknya dengan sangat kuat, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dididikkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Itu kondisinya. Ya. Jadi seperti itu keadaannya. Saya kembali ke kisah tadi, akhirnya alhamdulillah dia mulai tenang, gitu kan? Ternyata toh anak ini tidak hilang, tetap akan ketemu. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui ya, ini hadis mulia sekali, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal bayi ataupun sudah tua sekali, kecuali akan dibangkitkan pada hari kiamat 33 tahun. Jadi semua, kita punya bayi nih, ibu baru melahirkan 2 hari meninggal bayinya. Nanti kita ketemu di akhirat 33 tahun. Nenek kakek kita umur 100 tahun meninggal, kita ketemu 33 tahun. Begitu di akhirat, tidak akan tambah sehari, tidak kurang sehari. Kehidupan akhirat beda. Bukan kayak dunia. Dunia kita prosesi lahir, bayi, kemudian anak-anak, melalui proses yang umum lah, sampai akhirnya dewasa, menikah, tua, meninggal gitu kan. Di akhirat tidak ada begitu. Selamanya khalidina fiha, kekal dalam kondisi bahagia di surga, atau khalidina fiha di neraka, kekal dalam siksaan. Wa na'udzubillah, gitu. Jadi ini poin penting untuk digaris bawah ya. Cuma memang sayangnya kadang-kadang tamu-tamu yang datang ini yang menambah-nambah masalah ya. Setelah saya nasihati kakak saya, ada lagi ibu-ibu datang. Dia mau tunjukkan kepeduliannya. Dari pintu sudah nangis-nangis. Kesian anak kau. Kenapa bukan anaknya si fulan yang narkotika yang ditabrak? Sedih lagi. La haula wa la quwata illa billah. Karena gak paham gitu. Baik. Dalam masalah sabar ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal juga harus difahami. Sabar di atas ketaatan Allah. Jadi untuk hadir di majelis ilmu duduk seperti ini butuh kesabaran ya. Untuk bangun sholat malam butuh kesabaran, untuk tutup aurat butuh kesabaran, cari rezeki halal butuh kesabaran. Itu sabar juga itu. Ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita pasti Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk melakukan dosa. Ya. Siapa di antara kita yang tidak punya kesempatan zina, riba, membunuh, mengganggu orang, kan semua bisa. Ghibah, fitnah orang, semua bisa. Tapi di saat cobaan itu lagi datang, sabar, tolak dia. Jangan mau lakukan, itu juga sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam ujian harian. Sakit, lapar, yang tadi kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi ada 3 jenis sabar ya. Dan Allah menjelaskan dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasannya tanpa ada hitungannya. Nah, jadi kita kembali kepada inti bahasan kita. Yaitu Bapak Ibu sekalian, kita harus berada di 2 sayap kehidupan kita. Setiap nikmat, syukur. Alhamdulillah, dan gunakan nikmat itu di atas ketaatan. Ada ujian, sabar. Apa itu sabar? Terima sebagai keputusan Allah, lalu ikhtiar mencari jalan keluar yang dibolehkan dalam syariat. Ingat, jangan selalu berkeluh kesah, terutama bukan pada ahlinya. Konsultasi boleh, bukan curhat. Curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang
terbaik yang kita bisa lakukan. Dan kembali kepada hadis tadi yang pertama kita jadikan sebagai pondasi bahasan kita, sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin karena semua perkaranya baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman saja. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Diberikan cobaan, dia bersabar. Dan sebagai penutup, tadi saya bilang konsep syukur, supaya Bapak Ibu selalu bersyukur, selalu lihat orang yang di bawah kita ya, selalu lihat orang yang lebih kurang dari kita. Kalau konsep sabar, lihat orang yang di atas kita. Nah ini bedanya. Kalau kita flu, lihat orang yang flu dan demam. Nah, di atas kita. Kita flu demam, lihat orang yang rematik. Di atas lagi kita pun rematik, ada orang yang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah meninggal. Selalu lihat orang yang di atas kita supaya kita selalu bersabar. Jadi begitu konsepnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas ini insya Allah bisa difahami dan bisa menambah wacana kita. Dan Allah menjadikan kita orang yang selalu bersyukur dan bersabar supaya kehidupan kita bisa stabil insya Allah. Di sisi nikmat kita bersyukur, dan ada cobaan kita bersabar.